rahimakumullah. Setelah ini nanti kita akan lakukan tanya jawab. Kembali kepada sistem keluarga muslim, bahwa umat Islam akan bangkit kalau sistem keluarga muslimnya itu berjalan secara baik. Jadi kalau suaminya soleh, istrinya soleha, lalu kemudian penghasilannya dari penghasilan yang halal, lingkungannya adalah lingkungan muslim yang baik, maka dari situ akan lahir tokoh, akan lahir pemimpin yang bisa memimpin umat. Karena itu kalau bisa kita punya anak, kalaulah kita punya cucu, jangan sampai tidak dipesantrenkan. Ini penting. Bagaimana mereka itu kemudian merusak sistem keluarga muslim? Ada 4. Seorang ulama Mesir melakukan penelitian terhadap cara-cara mereka merusak sistem keluarga Mesir. Ulama yang bernama Abdul Qadir Ahmad Abdul Qadir, di dalam risalah Al-Ghurra 'alal Usratul Muslimah, beliau menegaskan ada 4 cara mereka merusak keluarga muslim agar tidak lahir tokoh dari kalangan umat Islam. Yang pertama, sasarannya menyasar kepada wanita-wanita muslimah. Yang kedua, sasarannya tertuju kepada pria muslim. Dan yang ketiga, sasarannya terhadap putra-putri muslim, baik yang muslim maupun yang muslimah. Dan yang keempat, undang-undang dan nilai-nilai keluarga muslim dia intervensi, dia robah agar tidak lahir muslim yang berkualitas. Itu. Yang pertama, sasarannya adalah wanita muslimah dan putri muslimah, digoda, disasar dengan mode, dengan kecantikan, aneka macam kenikmatan duniawi yang menggiurkan. Wanita itu mudah tergoda, Pak. Nggak istri ustadz, nggak istri kita, nggak istri siapapun, namanya perempuan itu mudah tergoda. Sesungguhnya setiap wanita itu sudah cantik, akan tetapi kadang ingin lebih dipandang cantik oleh orang lain. Karena itu kemudian masuk kebebasan, life, liberty, the pursuit of the happiness, kehidupan bebas yang seolah-olah itu lebih membahagiakan wanita. Wanita muslimah yang tergoda oleh sasaran ini, mereka kemudian mencoba melakukan hal-hal yang merugikan dirinya. Tubuh wanitanya mulai ditonjolkan. Jadi dia lebih senang menonjolkan tubuhnya. Maka bukannya dia menutup auratnya, tapi mereka lebih senang mengumbar auratnya. Itu sudah menjadi tradisi, Pak. Jadi karena itu apa? Mereka menganggap bahwa orang-orang yang berhijab, orang-orang yang menutup aurat itu dianggap primitif, dianggap orang yang ketinggalan zaman. Karena itu apa? Mereka mengkampanyekan kebebasan, mereka mengkampanyekan bahwa wanita yang berhijab, wanita yang menutup aurat itu adalah wanita zaman baheula. Zaman baheula. Zaman baheula. Sekarang mereka digoda dengan istilahnya itu atas nama hak asasi manusia, izinkan aku telanjang. Nah ini, dalam bahasa mereka disebut loose woman. Mereka itu menitik beratkan keindahan tubuhnya adalah anugerah yang tidak harus disembunyikan, tetapi harus ditonjolkan. Beda kan? Kalau kita disuruh menutup aurat agar keindahan tubuh itu disembunyikan, tapi mereka mengkampanyekan
bahwa keindahan tubuh adalah anugerah Allah yang tidak harus disembunyikan dan harus ditonjolkan untuk menggoda laki-laki. Itu. Karena itu apa? Mereka mengatakan itu bukan porno, tapi itu seni. Nah, ini. Itu bukan porno, tapi itu seni. Lalu kemudian dimasukkan filsafat my body, my pride. Tubuhku kebanggaanku, tubuhku milikku, jadi terserah aku mau berbuat apapun, itu adalah aku. Nah. Kalau wanita kita muslimah sudah berprinsip seperti ini, tubuhku adalah aku, terserah aku. Aku mau kasihkan siapa, karena itu aku lebih senang menggoda laki-laki. Jadi dia itu senang, Pak. Kalau tubuhnya ditampilkan, laku ada laki-laki yang melirik, kaki melotot, dia pura-puranya malu, tapi dia bangga. Oh, aku tuh seksi. Nah itu. Jadi karena itu ini kaitan ini sampai-sampai seorang profesor dari Australia itu mengatakan bahwa yang membahayakan bukan aliran agama lain, yang membahayakan itu adalah di mana wanita-wanita mengikuti Madonna homosexuality. Ini. Jadi karena itu wanita-wanita itu, bayangkan, termasuk bisa jadi keluarga kita, dia itu ke sini larinya. Dan sekarang itu udah berkembang, Pak. Fitness center, bodybuilding. Itu di gang-gang sempit masuk. Yang anehnya, wanita-wanita muslimah mencari fitness center bodybuilding yang instrukturnya cowok. Lalu anak-anak mudanya mencari fitness center bodybuilding yang instrukturnya wanita. Jadi karena itu seorang profesor Universitas Finlands Australia, Brian Stunner, guru besar, mengatakan bahwa bahaya tentang perkembangan bukan karena warisan Yesus, tetapi warisan Madonna, homosexuality. Ini bahaya. Makanya kemudian tidak heran kita melihat wanita-wanita kita yang berpakaian tapi telanjang. Berpakaian telanjang itu maksudnya dia tidak menutup aurat tapi membalut aurat. Bagaimana caranya membalut aurat? Dia pakai baju yang pas ngepres tubuhnya, pas ngepres pahanya. Jadi semua lekuk tubuhnya dari atas, dari mulai buah dada, pinggang, selangkangan kelihatan. Itu celana dan baju apa itu namanya? Itu Masya Allah. Kendati pun dia naik motor, kendati pun dia kemana, jangankan ngelihat orangannya, bayangannya aja udah seksi, Pak. Jadi kalau kena sinar matahari lalu bayangannya pun udah seksi, apalagi ngelihat aslinya. Karena itu wanita digoda dengan fashion. Nanti laki-lakinya juga digoda dengan food dan fun. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah, itu adalah merupakan serangan pertama terhadap wanita.